Kalahkan Jepang, Korea Selatan jumpa Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Korea Selatan dipastikan akan menjadi lawan timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Korsel keluar sebagai juara grup B setelah menang dalam duel menentukan melawan Jepang dengan skor 1-0, Senin 22 April 2024. Pertandingan Korsel melawan Jepang berlangsung ketat dan sengit. Gol baru tercipta pada saat laga berjalan 75 menit melalui Kim Min-woo yang meneruskan umpan dari Lee Tae-seok. Kemenangan ini membuat Korea sempurna di grup B Piala Asia U23 2024. Mereka sebelumnya juga menang atas China dan Uni Emirat Arab. Korea pun lolos sebagai juara grup B, sedangkan Jepang menjadi runner-up. Dengan demikian, di babak perempat final Korea akan bertemu Indonesia. Sehari sebelumnya, Indonesia memastikan diri sebagai runner-up grup A dengan koleksi poin 6 usai menang 4-1 atas Yordania. Pertemuan Korea dengan timnas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 2024 akan menarik. Pasalnya, pelatih timnas Indonesia saat ini berasal dari Korea, Shin Tae-yong. STY sudah sejak lama memilih menghindari melawan negaranya sendiri. STY mengaku lebih senang bertemu Jepang ketimbang Korea di pertandingan bersama timnas Indonesia. Saya lebih memilih melawan Jepang karena menurut saya akan lebih baik bagi tim kami menghadapi Jepang dibanding Korea Selatan, ucap juru taktik asal negeri ginseng belum lama ini. Timnas Indonesia membuat sejarah besar di Piala Asia U23 2024. Datang sebagai tim debutan, pasukan STY mampu meraih 2 kemenangan. Australia disikat 1-0, Yordania 4-1 dengan raihan 6 poin. Indonesia lolos ke perempat final. Padahal saat undian menempatkan Indonesia di grup A, banyak yang meragukan bisa lolos ke 8 besar. Bahkan Indonesia diperkirakan bakal jadi juru kunci. Namun, kehebatan STY dalam meracik tim mengubah semuanya. Indonesia malah membuat Australia yang jadi juru kunci. Tampil di Olimpiade bukan lagi impian muluk-muluk bagi timnas Indonesia. Harapan berlaga di pesta olahraga terbesar di dunia makin terbuka seiring dengan keperkasaan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Ajang Piala Asia U23 2024 merupakan kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Tim-tim dari Asia mendapat jatah maksimal 4 tim untuk tampil di ibu kota Prancis. Tim yang juara, runner-up dan peringkat 3 terbaik Piala Asia U23 2024 akan mendapat tiket otomatis ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim peringkat 4 Piala Asia U23 bakal melawan wakil Afrika dalam babak playoff. Karena itu, Indonesia setidaknya perlu lolos ke semifinal agar kesempatan menuju Olimpiade tetap terbuka. Namun sebelum menatap babak semifinal, tim asuhan Shin Tae-yong itu harus lebih dulu fokus di babak perempat final. Saat ini Indonesia sudah memastikan satu tempat di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kemenangan 4-1 atas Yordania pada laga pamungkas grup A membawa wakil merah putih jadi runner-up grup dengan 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan mengemas 6 poin berkat 2 kemenangan dan 1 kali kalah. Mereka hanya tertinggal 1 angka dari tuan rumah Qatar sebagai juara grup dengan 7 poin. 2 kemenangan Indonesia semakin manis lantaran direbut kalah melawan Australia dan Yordania sebagai tim yang disegani. Anggapan bakal terseok-seok di grup neraka otomatis terlangsung terbantahkan. Padahal persiapan timnas Indonesia U23 terbilang singkat. STY baru mengumpulkan pemain pada 1 April sehingga hanya punya waktu sekitar 2 pekan sebelum Piala Asia U23 2024 dimulai. Selain itu, STY juga berhadapan dengan situasi pelik karena beberapa klub sempat enggan melepas pemain karena Piala Asia U23 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Tambal sulam, pemain mau tak mau dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Kemudian, bongkar pasang banyak dilakukan di lini tengah dan pertahanan karena Justin Hapner menyusul tergabung dengan timnas U23 dan Ivar Jenner sempat kena sanksi kartu merah. Beruntung, timnas U23 punya Nathan Joe Aon
Pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri itu dipasang sebagai gelandang bertahan selama babak penyisihan dan sukses tampil apik. Persoalannya, Nathan dipastikan absen di perempat final karena harus kembali ke klubnya. STY lagi-lagi harus memutar otak mencari formula yang tepat demi kembali memetik kemenangan sekaligus menjaga asa lolos ke Olimpiade. Tampil di Olimpiade memang bukan yang pertama kali untuk tim sepak bola Indonesia, tapi kembali berpentas di panggung olahraga dunia bakal jadi pencapaian tersendiri.